1 Februari 2003 pukul 8.44 detik pagi. Tinggi di atas bumi, melaju hampir 17.000 mil per jam. Pesawat ulang-alik Columbia memulai penurunan kembali ke bumi setelah 16 hari di orbit. Suhu lambung melonjak melewati 2.700 derajat Fahrenheit saat pesawat ulang-alik memasuki kembali atmosfer. Bagi para insinyur di NASA, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Tiba-tiba, pembacaan sensor berkedip, lalu sensor lain juga. Pusat kendali misi menyaksikan suhu melonjak di sayap kiri. Saluran hidrolik mengalami panas berlebih. Pembacaan tekanan ban berubah dengan cepat. Alarm peringatan menyala di mana-mana. Ini bukan gangguan. Ini adalah awal dari salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah penerbangan luar angkasa. 16 Januari pukul 7.30 pagi. Kru pesawat ulang-alik Columbia berjalan menuju landasan peluncuran. Udara lembab Florida dipenuhi aroma garam dari laut. Rasanya tidak berbeda dengan misi luar angkasa lainnya saat kru dibawa ke kompleks peluncuran 39A di Pusat Antariksa Kennedy milik NASA. Para astronot dan pengendali darat tetap fokus dan optimis. Untuk inilah mereka berlatih selama ini. Pukul 07.53 pagi, Komandan Rick Husband, seorang pilot uji Angkatan Udara Amerika Serikat, adalah orang pertama yang masuk ke Columbia. Dia naik ke kokpit dan duduk di kursinya. Satu persatu anggota kru lainnya mengikuti, memasang sabuk pengaman, menjalankan daftar periksa, dan bersiap untuk peluncuran. William McCool adalah pilotnya, seorang komandan Angkatan Laut, dan ini adalah perjalanan pertamanya ke luar angkasa. Michael Anderson, komandan muatan, bertanggung jawab atas eksperimen ilmiah di dalam pesawat. Kalpana Chawla, seorang spesialis misi dan insinyur kedirgantaraan, adalah wanita pertama keturunan India yang pergi ke luar angkasa. David Brown, spesialis misi lainnya, juga seorang dokter dan pilot Angkatan Laut. Laurel Clark adalah spesialis misi dan dokter penerbangan Angkatan Laut. Dan Ilan Ramon, spesialis muatan, adalah astronot pertama dari Israel. 9.17 pagi, pintu kru telah ditutup dan dikunci. Tersegel di dalam, para astronot benar-benar terputus dari dunia luar. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah momen terakhir mereka di bumi. Pukul 10.39 pagi, mesin pesawat ulang-alik Columbia mengaum, mengangkat pesawat ulang-alik dan tangki bahan bakar seberat 4,5 juta pon dari tanah. Lebih dari 7 juta pon daya dorong melontarkan pesawat itu ke angkasa. Di dalam orbiter, kru terhempas ke kursi mereka saat kendaraan itu melaju melalui atmosfer bawah, naik ribuan kaki per detik. Dari darat, fase pendakiannya terlihat mulus, bertenaga, dan rutin. Namun kurang dari 1 menit setelah penerbangan, anomali halus pertama mulai terjadi. Hanya 57 detik setelah peluncuran, Columbia terkena geser angin yang mendadak dan sangat kuat. Pesawat ulang-alik itu sedikit bergoyang, sebuah osilasi yang disebabkan oleh oksigen cair yang berguncang di dalam tangki eksternal yang besar. Setiap gerakan terasa semakin kuat pada kecepatan ribuan mil per jam. Tangki besar yang berisi bahan bakar super dingin mendekati minus 300 derajat Fahrenheit bergeser dengan setiap osilasi. Gerakan-gerakan ini sudah diperkirakan dan komputer di dalam pesawat dengan cepat mengompensasi untuk menstabilkan kendaraan. Hanya 3 detik kemudian, pesawat ulang-alik itu sedikit sekali miring. Ini sangat kecil, tapi pada kecepatan seperti ini, hal itu memberikan tekanan ekstra pada bipod depan, yaitu penghubung struktural antara orbiter dan tangki eksternal. Semua pengukuran tetap berada dalam batas aman, dan bagi pusat kendali misi, semuanya terlihat benar-benar normal. Kemudian dalam waktu kurang dari sekejap mata, pada 81,7 detik setelah peluncuran, sepotong busa isolasi terlepas dari tangki eksternal. Busa ini yang digunakan untuk mencegah pembentukan es di permukaan tangki memang ringan, tetapi pada kecepatan tinggi, busa ini bisa menjadi proyektil mematikan. Fragmen yang terlepas itu berukuran besar, diperkirakan panjangnya antara 21 hingga 27 inci dan lebarnya 12 hingga 18 inci. 2 potongan yang lebih kecil mengikutinya. Fragmen itu terlepas dari bipod kiri, tepat di tempat gaya aerodinamis telah mendorong struktur tersebut hingga batasnya selama pendakian. Dalam sepersekian detik, puing-puing itu berputar di aliran udara supersonik di samping pesawat ulang-alik, lalu menghantam. Fragmen busa besar itu bertabrakan dengan tepi depan sayap kiri Columbia, melaju dengan kecepatan lebih dari 400 mil per jam. Pada kecepatan itu, bahkan sesuatu yang ringan seperti busa pun dapat memberikan hantaman yang menghancurkan.
Benturan terjadi di sepanjang panel karbon yang diperkuat yang dirancang untuk menahan panas ekstrim saat masuk kembali ke atmosfer. Tetapi, panel-panel itu tidak pernah dirancang untuk menyerap benturan berkecepatan tinggi seperti ini. Di dalam pesawat ulang-alik hanya ada suara deru mesin yang terdengar. Kru melanjutkan daftar pemeriksaan pendakian mereka tanpa menyadari bahwa kemungkinan telah terjadi celah yang berpotensi menjadi bencana pada sistem perlindungan termal di sayap kiri. Dari darat, kamera pelacak merekam kejadian tersebut. Namun pentingnya peristiwa itu tidak langsung terlihat jelas. Columbia terus naik. Sekitar 2 menit setelah peluncuran, pendorong roket padat terpisah sesuai rencana jatuh ke Samudra Atlantik. Pesawat ulang-alik terus melaju, sekarang didorong oleh 3 mesin utamanya, mempercepat hingga lebih dari 17.000 mil per jam saat mendekati orbit. Beberapa menit kemudian, tangki eksternal terlepas dan terbakar di atmosfer, meninggalkan Columbia dan awaknya dengan selamat di luar angkasa. Atau setidaknya, itulah yang terlihat. Pukul 11.39 pagi, pesawat ulang-alik telah berhasil mencapai orbit dan memulai rangkaian prosedur setelah memasuki orbit. Semua peristiwa utama peluncuran telah selesai tanpa masalah. Pemeriksaan sistem menunjukkan hasil normal. Misi secara resmi telah dimulai. Dilihat dari semua parameter yang terukur, peluncuran ini dinyatakan sukses. Namun di balik kesuksesan itu, bagian penting dari pelindung panas pesawat ulang-alik telah mengalami kerusakan fatal. Dalam waktu sedikit lebih dari 2 minggu, momen ketika busa isolasi terlepas dan menghantam pesawat ulang-alik akan mengubah arah penjelajahan luar angkasa selamanya. 17 Januari, hari penerbangan kedua, Columbia mengorbit dengan tenang lebih dari 170 mil di atas bumi. Di dalam pesawat ulang-alik, kru mulai melakukan eksperimen ilmiah yang telah dijadwalkan, bekerja secara metodis dalam kondisi mikrogravitasi. Misi berjalan persis seperti yang direncanakan. Namun di luar pesawat ulang-alik ada sesuatu yang salah. Pada suatu saat, sebuah benda kecil yang tak terlihat melayang menjauh dari Columbia. Kejadian itu tidak teramati secara langsung, tetapi analisis selanjutnya menunjukkan bahwa benda tersebut mungkin terkait dengan hantaman busa sebelumnya. Kemungkinan merupakan pecahan yang terlepas dari pesawat ulang-alik itu sendiri. Namun saat para astronot bekerja, tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada sensor yang mendeteksi masalah, dan tidak ada indikasi di dalam pesawat luar angkasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Potongan-potongan pesawat ulang-alik perlahan-lahan terlempar menjauh, terjebak dalam hampa udara luar angkasa, sebelum akhirnya masuk kembali ke atmosfer bumi dan terbakar habis sebelum siapapun menyadari bahwa mereka hilang. Momen ini mungkin menjadi tanda pertama yang terlihat bahwa kerusakan yang terjadi saat peluncuran bukan hanya kerusakan di permukaan, namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa hal itu telah terjadi. 23 Januari, hari ke-8 penerbangan. Misi telah berjalan dengan ritme yang stabil. Di dalam Columbia, kru melakukan eksperimen, mencatat data, dan bersiap untuk perjalanan pulang mereka nanti. Hari-hari berjalan terstruktur, sistem-sistem stabil, dan pesawat ulang-alik itu sendiri tampak berfungsi dengan sempurna. Namun di bumi, di dalam ruang kendali NASA, para insinyur mulai memperhatikan sesuatu yang sampai saat ini tampaknya tidak mengkhawatirkan. Mereka kembali melihat rekaman peluncuran, khususnya pada momen 81 detik setelah lepas landas. Kali ini mereka menganalisisnya dengan cermat, memperlambatnya bingkai demi bingkai. Apa yang mereka lihat menjadi sulit untuk diabaikan, dampaknya jelas. Namun ini bukanlah hal yang sepenuhnya asing bagi mereka. Pelepasan busa telah diamati pada misi-misi sebelumnya, dan dalam kasus-kasus tersebut, hal itu tidak menyebabkan masalah yang signifikan. Riwayat itu memengaruhi cara para insinyur menafsirkan apa yang mereka lihat sekarang. Pusat pengendali misi mengirim email kepada Komandan Rick Husband dan pilot William McCool. Terlampir adalah video benturan puing beserta penilaian resmi. Nada pesan tersebut tenang, bahkan menenangkan. Pesan itu mengonfirmasi bahwa busa dari tangki eksternal menghantam pesawat ulang-alik saat peluncuran. Namun berdasarkan misi-misi sebelumnya, para insinyur menyimpulkan tidak ada kekhawatiran terhadap kerusakan pada pelindung panas. Dengan kata lain, pesawat ulang-alik dianggap aman untuk masuk kembali ke atmosfer. Para kru menonton rekaman tersebut. Mereka mendengar penjelasannya dan mereka menerimanya. Tidak ada alasan untuk berpikir mereka dalam bahaya. Pesawat ulang-alik berfungsi dengan normal. Eksperimen ilmiah berjalan sesuai rencana. Apalagi yang bisa diminta oleh para kru? Namun, ini adalah momen penting dalam warisan Columbia. Untuk pertama kalinya sejak peluncuran, para kru menyadari bahwa memang ada sesuatu yang terjadi selama pendakian. Namun seperti astronot terlatih pada umumnya, mereka mempercayai sistem dan orang-orang yang membimbing mereka dari bumi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa asumsi di balik jaminan yang menenangkan itu salah. Namun benturan ini tidak seperti yang lain. Kerusakannya tersembunyi jauh di dalam sayap kiri,
tersembunyi dan tak terlihat oleh setiap instrumen yang mereka andalkan. Dan hanya dalam beberapa hari, saat masuk kembali ke atmosfer, titik itu akan menghadapi suhu yang lebih panas dari lava pijar. Dan bagi kru, semuanya sudah terlambat. Jika Anda merasa kisah ini menggugah, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan di Infographic Show agar Anda tidak pernah ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya tentang luar angkasa, sains, dan sejarah. 28 Januari, hari penerbangan ke-13. Misi ini hampir berakhir. Kru mulai bersiap untuk masuk kembali ke atmosfer dengan meninjau prosedur, merapikan peralatan, dan bersiap untuk pulang setelah hampir 2 minggu di luar angkasa. Semuanya tampak normal, sistem-sistem stabil, jadwal berjalan sesuai rencana, dan baik bagi para astronot maupun NASA, Columbia siap untuk mendarat. Namun sebelum itu, kru berhenti sejenak untuk mengheningkan cipta. Mereka menghormati para korban yang tewas dalam 2 tragedi paling memilukan NASA, kebakaran Apollo 1 pada 27 Januari 1967 dan bencana Challenger pada 28 Januari 1986. Peristiwa-peristiwa itu selamanya terukir dalam sejarah penerbangan antariksa manusia. Di dalam Columbia, melayang dengan tenang di atas bumi, para astronot mengadakan upacara peringatan pribadi. Tidak ada suara mesin meraung, tidak ada eksperimen dijalankan, hanya keheningan luar angkasa. Ada pemahaman yang tak terucapkan pada saat itu. Penerbangan antariksa tidak pernah tanpa risiko, dan setiap misi membawa beban dari kehilangan-kehilangan di masa lalu. Dari sudut pandang mereka, Columbia akan pulang dalam 3 hari. Sayangnya, kenyataannya adalah Columbia dan awaknya akan menjadi bagian dari sejarah tragis yang sama yang sedang mereka hormati. 1 Februari pukul 8:15:30 pagi. Jauh di atas bumi, pesawat ulang-alik Columbia melakukan manuver deorbit. Ini adalah penyalaan mesin sistem manuver orbit yang sangat presisi yang memperlambat pesawat ulang-alik cukup untuk mengeluarkannya dari orbit dan memulai penurunannya menuju planet. Mulai dari titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Columbia tidak lagi menjadi satelit yang mengambang bebas mengelilingi bumi. Sekarang, Columbia menjadi bintang jatuh yang meluncur menembus lapisan atas atmosfer dengan kecepatan lebih dari 22 kali kecepatan suara. Kru mengikuti setiap langkah dengan sempurna, memutar pesawat ulang-alik ke orientasi yang tepat untuk memasuki kembali atmosfer. Mereka mengarahkan bagian bawah pesawat ke depan, siap membiarkan ubin tahan panas dan panel karbon yang diperkuat menyerap panas ekstrim di depan. Setiap gerakan telah dilatih berkali-kali di simulator, tetapi tidak ada simulasi yang benar-benar bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi. 8:44:09. Columbia melintasi batas atmosfer bumi pada ketinggian 400.000 kaki di atas Samudra Pasifik. Momen ini disebut titik masuk atmosfer, dan ini adalah batas tak terlihat di mana atmosfer bumi mulai memberikan tekanan balik terhadap kendaraan. Penurunan berubah dari orbit yang terkontrol menjadi terjun berkecepatan tinggi. Gesekan sudah mulai memampatkan molekul-molekul udara hingga mereka bersinar, membentuk selubung plasma yang sangat panas di sekitar pesawat ulang-alik. Suhu mulai melonjak hingga ribuan derajat Fahrenheit. Sistem perlindungan termal Columbia, perisai yang telah menjaga keamanannya di setiap misi, kini menghadapi ujian terberatnya. Bagi kru, semuanya tampak berjalan normal. Instrumen menunjukkan bacaan normal. Daftar pemeriksaan berjalan seperti yang diharapkan. Pesawat ulang-alik mengikuti lintasan yang telah dihitung dengan sempurna. Saat pesawat ulang-alik turun lebih jauh, tekanan pada strukturnya semakin meningkat. Hanya 270 detik setelah memasuki kembali atmosfer, sebuah sensor di tepi depan sayap kiri mencatat regangan yang lebih tinggi dari yang pernah terjadi pada penerbangan sebelumnya. Pembacaan tersebut direkam oleh sistem data tambahan modular yang memang diperuntukkan untuk analisis setelah penerbangan. Itu berarti data tersebut tidak dikirimkan ke darat. Kru sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sinyal kecil ini yang tak terlihat oleh mata manusia, diam-diam menandai awal dari serangkaian kegagalan struktural. Columbia terus melaju melalui atmosfer bagian atas yang semakin menipis. Kecepatannya tak berkurang, hambatan udara meningkat, tekanan bertambah, dan suhu terus naik. Namun pesawat ulang-alik tampak tetap berada di jalur yang benar. Lalu, pada detik ke-577 setelah masuk kembali ke atmosfer, para pengamat di darat menyaksikan sebuah perubahan yang mustahil untuk diabaikan. Jejak terang Columbia di langit tiba-tiba menyala. 5 ledakan cahaya yang berbeda melesat di langit, masing-masing lebih terang dari sebelumnya. Meskipun pelepasan serpian kecil pernah terlihat di misi-misi sebelumnya, pada tahap masuk kembali ke atmosfer seperti ini, hal itu merupakan pemandangan yang langka dan mengkhawatirkan. Dari dalam pesawat ulang-alik, kru tidak merasakan apa-apa. Tidak ada alarm yang berbunyi dan tidak ada tanda-tanda bahwa pesawat ruang angkasa telah terganggu.
Bagi pusat kendali misi, pesawat ulang-alik tampak normal. Pada kenyataannya, karena sayap yang rusak, Columbia sedang menahan gaya yang jauh melampaui batas yang dirancang untuk ditahannya. Kilatan terang sesekali ini merupakan indikasi jelas bahwa pesawat ulang-alik sedang melepaskan energi dengan cara yang tidak normal. Rangkaian peristiwa ini berlangsung cepat dan keras secara tiba-tiba dan tidak seperti apapun yang pernah dialami selama masuk kembali secara normal, taruhannya sangat tinggi. Setiap detik sekarang sangat krusial. Setiap momen saat turun membawa pesawat ulang-alik semakin dekat ke titik kegagalan yang katastrofik. Columbia mulai hancur. Kilatan-kilatan kecil itu adalah tanda pertama dari bencana dan detik-detik paling krusial dari masuknya kembali Columbia akan segera terjadi. 1 Februari pukul 08.54 dan 22 detik. Pada detik ke-613 setelah masuk kembali, tanda-tanda pertama yang jelas bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres sampai ke darat. Di dalam pusat kendali misi di NASA, para insinyur mulai menyadari adanya keanehan pada data telemetri Columbia. Awalnya itu hanya ketidaksesuaian kecil, tapi cukup untuk menimbulkan kekhawatiran. Lalu, hampir seketika situasi yang buruk. Pemeliharaan, mekanik, dan sistem kru atau MNCS. Mechanical and Crew Systems or MMAC. Petugas memberitahu Direktur Penerbangan. 4 pembacaan sensor hidrolik di sayap kiri turun di bawah skala ukur. Ini adalah indikasi jelas pertama bagi siapapun di darat bahwa ada sesuatu yang tidak normal pada proses masuk kembali ini. Untuk pertama kalinya, kemungkinan adanya masalah serius muncul di ruangan itu. Hanya 1 detik kemudian, para pengamat di darat melihat kilatan terang melesat melintasi langit. Beberapa detik setelah itu, saat Columbia melintasi dari California ke Nevada, kilatan lain muncul, lebih terang dari sebelumnya dan tidak mungkin diabaikan. Sesuatu sedang terjadi pada struktur pesawat ulang-alik saat melaju menembus atmosfer, dan kerusakannya kini terlihat dari ratusan mil jauhnya. Di dalam pusat kendali misi, data terus memburuk. Pada detik ke-727 saat masuk kembali, para insinyur melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Suhu meningkat di ruang roda kiri sepanjang jalur hidrolik. Sistem-sistem ini seharusnya terlindungi jauh di dalam sayap. Peningkatan panas di sini berarti ada sesuatu yang sangat panas, mencapai tempat-tempat yang seharusnya tidak pernah tersentuh. Beberapa saat kemudian, Columbia melakukan pembalikan roll di atas Arizona, bergeser dari posisi miring ke kanan menjadi ke kiri. Ini adalah manuver standar selama masuk kembali atmosfer yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan distribusi panas. Namun sekarang, dengan kerusakan yang mungkin menyebar ke sayap kiri, setiap detik menambah tekanan pada sistem yang sudah mulai gagal. Lalu data menunjukkan perubahan lain. 2 sensor yang memantau tekanan ban roda pendaratan utama kiri mulai berperilaku tidak normal. Pertama, nilainya naik dan menunjukkan lonjakan tidak normal sebelum tiba-tiba turun drastis hingga di bawah skala. Seolah-olah sistemnya benar-benar gagal total. Bagi para insinyur, ini bukan sekedar gangguan sensor. Ini menunjukkan kemungkinan bahwa ban itu sendiri atau sistem di sekitarnya sedang terganggu. Pada 834 detik setelah titik masuk atmosfer, pesawat ulang-alik tiba-tiba berputar tajam di luar rencana. Lebih banyak puing-puing terlepas dan gaya aerodinamis mulai mengalahkan sistem kontrol. Di pusat kendali misi, ketegangan melonjak saat para insinyur bergegas memahami apa yang sedang terjadi. Hanya 1 menit kemudian, petugas IMAX melaporkan pembaruan penting lainnya. Pembacaan tekanan dari kedua ban roda pendaratan utama kiri hilang. Data tersebut benar-benar lenyap. Apapun yang terjadi di dalam sayap kiri telah mencapai titik di mana seluruh sistem menghilang dari telemetri. Beberapa detik kemudian, pengendali penerbangan melihat pesawat ulang-alik mulai berguling lebih banyak dan mengalami yaw negatif. Ada tanda-tanda jelas Columbia sedang berjuang untuk tetap berada di jalurnya. Pesawat ulang-alik mulai melayang keluar dari jalur penerbangan yang terkendali. Pukul 8.59 dan 32 detik, Komandan Rick Husband menjawab panggilan dari pusat kendali misi. Roger, tapi transmisinya terputus di tengah kalimat. Itu adalah komunikasi terakhir yang pernah diterima dari kru. Pada saat yang sama, telemetri dari Columbia mulai hilang. Aliran data yang terus mengalir sejak peluncuran kini mulai berkedip dan menghilang. Pengendali misi memanggil pesawat ulang-alik. Tidak ada yang merespons. 927 detik setelah masuk kembali, sistem di dalam pesawat mencoba untuk mengompensasi. Sebuah jet sistem kendali reaksi mulai menyala terus-menerus, mencoba memperbaiki orientasi pesawat ulang-alik saat gaya aerodinamis semakin kuat dan kacau. Tapi itu tidak cukup. Plasma yang sangat panas telah membakar hingga menembus keempat saluran hidrolik di ruang roda kiri. Tanpa saluran itu, semua kendali atas pesawat hilang. Hampir seketika, pesawat mulai mengangkat hidung ke atas akibat hilangnya sistem kontrol penerbangan yang penting.
Di dalam pesawat ulang-alik terjadi rangkaian kegagalan sistem. Di luar, atmosfer merobek kendaraan itu. Dan di pusat kendali misi, semua orang menyaksikan dengan ngeri. 1 Februari pukul 09.18 detik pagi, Columbia mencapai batas mutlaknya. Kerusakan tersembunyi di sayap tiri, sistem hidrolik yang gagal, dan kekuatan masuk kembali yang tak henti-hentinya berpadu menjadi kegagalan yang katastrofik. Pesawat ulang-alik mulai hancur, strukturnya tidak lagi mampu bertahan di bawah kondisi ekstrim tersebut. Dari darat, apa yang sebelumnya merupakan satu garis terang yang melintas di langit, tiba-tiba terpecah. Cahaya itu terpecah menjadi beberapa jejak bercahaya. Masing-masing adalah bagian dari Columbia yang terlepas dan tersebar di atmosfer atas. Bagi mereka yang menyaksikan dari bawah, itu terasa tiba-tiba dan menakutkan saat kenyataan dari apa yang mereka lihat mulai disadari. Di dalam ruang kendali misi di NASA, momen itu dicatat dengan istilah klimis yang tegas, badan utama wahana terpecah. Dalam sekejap, setiap data terputus sepenuhnya. Tidak ada sinyal apapun yang diterima dari Columbia. Saluran suara tetap terbuka, tetapi tidak ada respons. Para pengendali memanggil, mencari tanda-tanda pesawat ulang-alik, tetapi hanya ada keheningan. Jauh di atas Texas, kehancuran terus berlangsung. Saat orbit terhancur, pecahan-pecahan terkena plasma yang sangat panas yang merobek lambung, dan pesawat ulang-alik itu terpecah menjadi sebaran puing yang meluas sepanjang bermil-mil di langit. Setiap pecahan mengikuti jalurnya sendiri, bersinar saat jatuh, menandai detik-detik terakhir sebuah wahana antariksa yang telah menyelesaikan 27 misi sebelumnya sebelum yang satu ini. Sekitar 1000 detik setelah memasuki kembali atmosfer, salah satu pemisahan paling signifikan terjadi. Modul kru bersama dengan kompartemen bertekanan dan struktur depan luar terlepas dari sisa orbiter. Untuk sesaat, bagian ini tetap utuh, jatuh secara mandiri menembus atmosfer dengan kecepatan luar biasa. Namun bahkan bagian ini pun tidak bisa bertahan tanpa perlindungan dan stabilitas dari pesawat ulang-alik. Gaya-gaya yang sama yang menghancurkan orbiter kini mulai merobek modul kru. Pukul 9.53 menit, modul kru mengalami dekompresi secara katastrofik. Tidak ada yang tersisa selain serpihan untuk ditemukan setelah titik ini. Kombinasi panas ekstrim, tekanan, dan stres aerodinamis menghancurkan segalanya, dan kehancuran total bagian depan terjadi beberapa detik kemudian, pukul 9.16 pagi. Jam hitung mundur untuk pendaratan mencapai 0. Dalam realitas alternatif, kru Columbia akan pulang dengan selamat. Namun, tidak ada pesawat ulang-alik di landasan, tidak ada perayaan di pusat kendali misi, tidak ada ucapan selamat atas misi yang telah diselesaikan dengan baik. Beberapa saat kemudian, Direktur Penerbangan Fase masuk kembali, Leroy Cain, membuat keputusan yang tidak pernah diinginkan siapapun di ruangan itu. Kunci pintunya. Kontingensi penerbangan luar angkasa secara resmi diumumkan dan pusat kendali pemulihan di Kennedy Space Center diaktifkan. Apa yang sebelumnya merupakan operasi kendali misi langsung berubah menjadi upaya pencarian dan pemulihan. Di berbagai wilayah Texas dan Louisiana, puing-puing terus berjatuhan dari langit. Potongan-potongan pesawat ulang-alik tersebar di ratusan mil. 1 Februari pukul 13.15, Sean O'Keefe, administrator NASA, menyampaikan pidato kepada bangsa. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi dengan suasana duka, dia menyampaikan penyesalan nasional yang mendalam atas hilangnya Columbia dan awaknya, serta mengumumkan pembentukan Dewan Investigasi Kecelakaan Columbia. Kata-katanya terukur, namun beban di baliknya sangat jelas terasa. Ini bukan sekadar kehilangan sebuah pesawat luar angkasa. Ini adalah kehilangan 7 astronot, 7 pahlawan, 7 orang dengan keluarga dan teman yang menunggu mereka pulang. Setelah kehancuran Columbia, NASA meluncurkan salah satu investigasi terbesar yang pernah mereka lakukan. Para insinyur sudah mengetahui tentang hantaman busa selama 16 hari kru berada di orbit, tetapi dianggap tidak berbahaya sampai akhirnya memicu serangkaian peristiwa. Puing-puing tersebar di area yang sangat luas dan lebih dari 80.000 potongan berhasil ditemukan, termasuk sisa-sisa kru yang diidentifikasi melalui DNA. Bertahun-tahun kemudian, NASA mengkonfirmasi bahwa para astronot kemungkinan selamat dari perpecahan awal, tetapi kehilangan kesadaran dalam hitungan detik saat kabin kru kehilangan tekanan. Kehilangan Columbia mengubah NASA selamanya, membentuk ulang cara risiko dievaluasi dan bagaimana keselamatan menjadi prioritas utama. Meskipun pesawat ulang-alik itu sudah tiada, pelajaran dari tragedi tersebut terus membimbing setiap misi, memastikan bahwa kejadian itu tidak pernah dilupakan. Columbia bukanlah bencana penerbangan luar angkasa pertama yang terekam secara langsung. Saksikan penjelasan menit demi menit tentang bencana pesawat ulang-alik Challenger untuk melihat bagaimana tragedi lain terjadi, atau klik video ini sebagai gantinya.